Hai, saya Pandu, alumni Diploma 4 Pengobat Tradisional Universitas Airlangga. Halo Hai Friends, kita ketemu lagi di Kamus Kampus, program dari Hai Kampus yang kita akan membedah jurusan-jurusan dari berbagai macam universitas, tapi yang penting kita membahas jurusan kuliahnya ya. Dan sekarang ini bareng saya Istiqomah, saya sudah ditemenin sama Mas Pandu. Hai. Kostumnya seperti ini, kira-kira beliau ini dari jurusan apa ya? Tari bukan? Bukan ya? Jurusan apa dong? Jurusan pengobat tradisional. Nah, mungkin buat Hi Friends kayak masih samar gitu ya, atau jarang banget dengerin pengobat tradisional itu jurusan apa sih gitu. Karena memang ini merupakan jurusan yang langka, ya nggak sih? Setuju nggak kalau misalnya dibilang langka? Langka banget karena baru ada satu di Indonesia di Universitas Airlangga. Gitu. Baru ada satu di Indonesia dan itu di UNER. Dan itu bukannya satu ya? Di 3 dan di D4. D3 dan D4. Jadi programnya itu vokasi gitu ya, Mas Pandu. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang jurusan pengobat tradisional, Mas Pandu sekarang kesibukannya apa sih? Udah lulus kan? Udah lulus, jadi kesibukannya jadi terapis tradisional, jadi terapis akupuntur, pijat, kemudian bikin usaha jamu juga, terus ngisi beberapa workshop, terus memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu PKK di beberapa daerah. Itu sih kesibukan yang dilakukan sekarang gitu. Jadi kesibukan yang dilakukan sekarang ini memang linear dengan apa yang dipelajari di pengobat tradisional kayaknya ya? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah iya. Oke. Berarti meskipun jurusannya ini langka, terus agak-agak mungkin beberapa orang masih memandang sebelah mata nggak sih jurusan pengobat tradisional? Iya, masih dipandang iya sebelah kan? mata. Bakal jadi apa? Tapi ternyata ada loh yang linear, yang benar-benar bisa memanfaatkan ilmunya itu sesuai dengan apa yang dipelajari gitu ya. Salah satunya Mas Pandu ini. Berarti nggak salah ya kita ngambil narasumber ya. Tapi dulu kenapa sih kok ngambil jurusan pengobat tradisional, Mas Pandu? Kalau dulu emang awalnya gitu, pengen banget jadi dokter gitu. Tapi pasti karena dengerin lagunya Susan ya? Ya gitu deh. Karena pengen jadi dokter, terus kemudian nggak keterima tes, beberapa kali tes, terus kemudian konsul guru BK bilang ikut tes tahun depan, tapi tahun ini kamu harus kuliah biar otaknya tetap terasah. Disuruh pilih jurusan yang sekiranya sama gitu, jadi pilih pengobat tradisional. Oh oke. Jadi sebenarnya jurusan pengobat tradisional ini jurusan yang untuk mengisi stop tadi. Iya sebenarnya gitu. Tapi terus akhirnya nggak lanjut ke kedokteran? Enggak, dan bapak saya marah sih. Kenapa sih kamu nggak? Saya bohong ke bapak saya untuk SNMPTN masih sebulan lagi gitu. Terus tapi udah berlangsung kan sebenarnya bulan itu. Terus itu bapak bilang, loh kamu minggu kemarin udah tes SNMPTN, kenapa kamu nggak bilang gitu? Ya karena udah cinta. Kamu tuh gimana sih? Katanya pengen jadi dokter. Sekarang kok jadi pengobat tradisional? Saya bilang, ya udahlah Pak, nikmatin ini aja. Barangkali berkahnya di sini. Oke, jadinya udah deh impian untuk masuk jurusan kedokteran pupus nih. Bukan pupus, sepertinya emang Allah pengennya di sini. Jadi ya udah. Udah nyemplung di pengobat tradisional, ternyata enak gitu ya, diterusin aja. Tapi sebelumnya ekspektasinya apa? Maksudnya biasanya kalau misalnya tidak masuk ke jurusan kedokteran, pelariannya anak-anak SMA itu kalau nggak kedokteran gigi, farmasi atau kesehatan masyarakat atau ilmu-ilmu kesehatan yang lain gitu. Tapi kok Mas Pandu itu melencengnya pelariannya ke pengobat tradisional. Apa yang waktu itu dipikirkan tentang pengobat tradisional? Waktu itu karena guru BK bilang dokter bisa meresepkan obat kimia, juga bisa menganamnesa pasien secara kedokteran modern. Nah, Batra itu sama gitu. Jadi bisa menganamnesa pasien secara tradisional dan meresepkan herbal untuk pengobatannya. Nah, jadi kan hampir mirip tuh. Cuman kita menganut paham tradisional. Nah, kedokteran tuh menganut paham modern gitu aja sih. Makanya ternyata gitu ya. Jadi kayak apa ya dibilang dukun ya, nggak dukun-dukun banget. Bukan gitu. kan tapi? Bukan gitu. Tapi memang
kita linearnya di bidang tradisional. Jadi obatnya tradisional, terapinya tradisional, anamnesanya juga tradisional. Tapi kita juga belajar yang konvensional. Jadi bisa menggabungkan keduanya sehingga terapi yang diberikan tuh bisa optimal gitu. Itu artinya kalau misalnya hampir sama dengan yang dilakukan dokter, juga boleh kalau misalnya kita menentukan penyakit dokter? Nah, gini, jadi kita itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita harus kayak misalkan kolesterol, asam urat, dan darah tinggi gitu, pasien datang dengan keluhan itu, kita pasti tanya, sudah ke dokter? Oh, tetap harus dokter dulu ya diagnosanya? Diagnosa yang diagnosa utama tetap kita perlu dokter. Tapi untuk terapi secara tradisional kita perlu diagnosa lagi, titik akupuntur mana yang bagus untuk mereka, terus kemudian herbalnya apa yang cocok untuk kondisi mereka, karena masing-masing pasien itu punya gejala dan kebutuhan herbal yang berbeda-beda. Oh, I see. Oke. Nanti kita akan bahas lagi. Tumpang tindih atau tindih, ya. Ini ya, sampai mana sih batasan-batasannya pengobat tradisional dan juga kedokteran gitu. Tapi selain disama-samakan dengan kedokteran, pengobat tradisional ini juga mirip-mirip sama farmasi juga nggak sih? Karena kan berhubungan dengan obat tuh. Oh gitu. Nah, itu bedanya apa? Jadi kalau di Batra itu, Batra atau pengobat tradisional itu kita belajarnya kalau untuk ilmu faal, terus kemudian anatomi dasar, itu kita di bawah Fakultas Kedokteran. Oke, berarti ini masuk Fakultas Kedokteran ya? Kita dulu awalnya memang masuk Fakultas Kedokteran, tapi karena sekarang UNER punya program vokasi, jadi masuknya ke Fakultas Vokasi. Oh, I see, oke. Terus kemudian untuk farmasi, kita belajar herbal itu memang di bawah farmasi. Tapi kita tidak mempelajari herbal sampai ke proses ekstraksi seperti yang teman-teman farmasi lakukan. Jadi kita cara pembuatannya masih sederhana, sebatas infusa dan dekokta. Aduh, apa? Gitu. Infusa dan dekokta itu perebusan herbal secara sederhana menggunakan panci infus gitu. Itu memang pembuatan herbal yang paling sederhana. Oh, gitu. Oke. Jadi istilahnya tuh bedanya adalah output obatnya. Ya, kalau output farmasi output obatnya mungkin bisa sampai ke kayak pil, serbuk, ya, kayak gitu-gitu ya. Gitu. Tapi kalau pengobat tradisional output obatnya ya masih menggunakan cara dan alat-alat tradisional gitu. Oh, I see. Dulu maksudnya berarti ikut jalur ini mandiri. Oh, nggak ada di SNMPTN? Nggak ada di SNMPTN karena memang pertama di Indonesia dan jurusan langka. Jadi itu memang mulai tahun berapa sih? Tahun 2005 gitu ada. Baru, 2005. Berarti memang baru banget ya. 2005. Oke deh, hi friends. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan tentang pengobat tradisional karena ini menarik, apalagi buat hi friends yang masih bingung-bingung nih. Kepengen masuk kedokteran tapi kok kayaknya otaknya tuh nggak nyampe gitu ya di kedokteran, dan dompet orang tua tuh juga nggak nyampe gitu. Tapi bener nggak sih lebih murah pengobat tradisional? Sekarang apa kan sama aja? sama aja karena dia sistem UKT kan, ya. Itu kayaknya sama aja. Tapi untuk alat-alat yang dibutuhkan tentunya lebih tidak seribet dokter. Gitu, ya. Oke, nanti kita akan bahas itu juga di part kedua. Jadi hi friends, tetap aja nontonin Kamus Kampus edisi pengobat tradisional. Bareng saya Isi dan juga Mas Pandi.